Perkenalkan, saya Sri Hartono, pengelola UPR Minaraya dan P2MKP juga sekaligus dari sebagai pusat pelatihan kelautan dan perikanan. Di sini budidaya kita yang utama adalah nila, bawal, dan yang lain bisa juga produksi tergantung nanti kita menyesuaikan yang tren apa gitu kita produksi. Trennya lele ya kita bikin lele, tawes kita bikin tawes. Jadi tergantung permintaan pasar apa kita bisa bikin. Tapi yang pokok utama, produksi pertama adalah nila dan bawal. Oke, kita berada di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan lahan kami satu kampung kurang lebih ya 20 hektar. Mayoritas penduduk di kampung kami ya perikanan, jadi sudah menjadi sumber penghasilan. Seperti saya ini totalitas ya sumber penghasilnya dari perikanan, nggak ada yang nyambi-nyambi apa-apa gitu. Dan anak-anak muda juga dari perikanan semua. Sekolah kami ya rata-rata SMA, STM gitu, nggak ada yang jurusan khusus perikanan, belum ada. Tapi memang dari dulu, dari orang tua kami memang sudah menggeluti perikanan, jadi kita tinggal meneruskan ilmu yang kita punya ya dari orang tua itu. Jadi untuk tahapan budidaya nila terutama kita yang dari hulu sampai hilir itu nila. Kalau bawal kita cuma pembenihan, dijual benih sudah selesai, nggak pakai pembesaran. Tapi kalau nila kita mulai dari pembenihan sampai pemasaran, bahkan sampai pengolahan ada. Diawali dengan pembenihan, kita persiapan induk ya sudah yang bersertifikat ya, sudah ada ketelusurannya dari BBI Cangkringan biasanya gitu, atau dari PT Aqua Farm. Terus kita bikin kolam khusus untuk induk. Nah, dari kolam itu kita menghasilkan larva kita panen gitu, kita kumpulkan, terus dipersiapkan kolam penebaran 1 itu untuk membuat gelondong itu ya rata-rata ukuran 15 gram per ekor. Jadi kalau sudah larva dikumpulkan dari kolam induk, mau ditebar, ditakar, dihitung nanti dengan kepadatan 100 ekor per meter persegi. Nanti ya mortalitas kehidupan bisa 50%, 60% itu udah bagus kalau sekarang ya. Nah, ini proses budidaya nila dimulai dari proses pembenihan. Ini termasuk kolam pembenihan. Dan proses pengambilan larva ini, larva sudah keluar, ini sudah 2 minggu dari pemijahan, larva sudah kelihatan mas. Nah, ini bisa diambil, dipanen larva itu sebelum nanti dikumpulkan, terus besok ditebar di kolam. Ini cara pengambilan larva. Larva nila nih. Nah, ini larva setelah di seroe tadi ditampung, dikumpulkan. Ini biar jumlah yang diinginkan tercapai untuk tebaran 1 kolam atau 2 kolam, tapi maksimal ditampung ini ya 2 hari agar besaran larva besok sama. Kalau ditebar nggak besar kecil, jadi maksimal 2 hari sudah harus ditebar dalam 1 kolam atau 2 kolam gitu. Kalau sudah 3 hari lebih nanti gedenya nggak bareng, kasihan yang kecil-kecil, pertumbuhannya kalah. Nah, itu sudah. Nah, ini kalau sudah terkumpul besok mau ditebar itu ditaker. Jadi 1 gelas itu isi 20.000 per gelas, itu tinggal berapa kali itu takerannya. Nah, itu nanti panen 2 bulan panen sampai ukuran gelondong tadi. Itu pindah ke kolam pembesaran. Kolam pembesaran dengan kepadatan, kalau kolam biasa nggak pakai kincir gitu rata-rata ya 10 ekor per meter. Tapi kalau pakai kincir bisa 25 ekor per meter persegi. Bahkan sampai 30 ekor per meter persegi. Itu nanti besarkan selama 3 bulan. Nah, dalam pembesaran itu 3 bulan. Nah, prosesnya itu, kasih makannya itu yang kita perlu hati-hati. Ini proses pencampuran pakan dengan empon-empon. Kalau istilah kami empon-empon itu seperti temulawak, kunir, temu ireng gitu, terus tambah tetes.
untuk mencegah penyakit. Jadi untuk menambah imun ikan, karena kalau musim dingin ini penyakit banyak mas. Jadi pakan harus dicampur. Kalau pakai obat-obat kimia nggak sembuh kalau udah kena penyakit. Nah, pakan sudah ditimbang kurang lebih 20 kilo. Terus ini campuran ya, temulawak, temu ireng sama kunir, terus tak campurkan tetes, udah dicairkan. Nah, ini baunya kan sedap gitu. Ini campurkan. Nanti ikan itu lebih lahap kalau dikasih dan lebih tahan penyakit. Yang penting itu, karena kematian ikan tiap hari 5-10 ekor gitu nggak terasa, ternyata ngurangi apa ya, hasil akhir nanti. Jadi di FCR-nya terlalu tinggi, kalau kematiannya sedikit nggak terasa itu. Jadi yang penting menekan kematian ikan itu udah sangat menguntungkan. Kalau tentang apa jenis ikan dan macam-macam, karena yang bagus juga, tapi yang paling pokok di kematian itu. Nah, ini pakan yang sudah kita campur tadi toh, dibawa ke sawah gini, terus dikasihkan ikan kalau udah jam 9 up itu dikasih pakan, sudah oksigen udah penuh toh, sudah mau makan lahap. Nah gini. Nah, ini udah agak basah, agak empuk, jadi bisa langsung ditelen. Nah, yang sana. Ini ikan sudah besar mas, sudah isi 10 toh. Kalau penebaran pertama kan bobot 15 gram itu, sekitar isi 70 per kilo. Itu kasih pakannya harus nyebar, dia belum bisa ngumpul gini. Kalau yang jauh-jauh belum bisa datang ke sini, jadi harus disebar. Di sini banyak petani menerapkannya beda-beda semua. Ada yang dikasih pakan sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dan campuran pakannya juga beda-beda. Ada yang campuri probiotik, ada yang campuri empon-empon itu, ada yang campuri daun-daunan itu di tumbuk itu dicampuran pakan untuk menghindari kematian. Karena dalam proses pembesaran itu yang paling mengurangi keuntungan adalah kematian. Kematian harian yang nggak dihitung rata-rata, misalnya 20 ekor itu nggak terasa kalau kolam luas itu nggak kelihatan. Itu kalau kita ambil di data itu, sampai 100 ekor ternyata kelihatan dikit tuh. 100 ekor per hari ya, udah kalau udah 3 bulan bisa habis ikan 5.000 itu bisa habis. Nah itu makanya kita perlu pencegahan. Nah di sini bisa diaktifasi dengan itu pencampuran obatan tradisional itu. Empon-empon kita seperti tanam di sini temulawak itu untuk gunanya untuk campuran itu. Rata-rata dari pembesaran itu mulai tebar umur sebulan kena penyakit biasanya. Nah sebelum kena penyakit harus kita terapi itu untuk mengurangi itu. Nah, nanti kalau kematiannya berkurang, otomatis FCR-nya rendah mas. Biasanya kalau kematian tinggi FCR bisa 1,6, 1,8 gitu. Tapi kalau kematian rendah bisa 1,2, 1,3, bahkan 1,1 itu untungannya lebih tinggi. Kalau nggak pakai itu rugilah kita, rugi waktu yang kita buang sia-sia itu. Jadi untuk pembesaran 3 bulan dipanen. Nah panen itu rata-rata yang dibutuhkan besar ukuran 4, 5, 6, 7 masuk pasar Jogja itu segitu. Bahkan ada permintaan sekarang isi 3, isi 2 itu juga banter. Itu kalau satu panen itu biasanya ukurannya ya macam-macam gitu. Ada isi 7 sampai ukuran 2 itu ada. Itu pasnya juga masing-masing. Tapi yang pengepul itu yang atur nanti pendistribusiannya. Jadi kita tinggal panen gitu, diambil pengepul, yang misah-misah pengepul sendiri. Nah sementara kita punya pemasaran juga, pengolahan juga, kita ambil yang isi 4, 5, 6, taruh situ kita jual sendiri gitu. Ya cuma gitu. Jadi dari awal sampai akhir kita bisa nangani. Ya, terima kasih.